Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Bengkel Tutorial yang masih mengulas tentang seputar motor Supra 125 kemarin itu yang di-upgrade menjadi 190 cc. Oke, silahkan simak sendiri. Nah, ini masih mengulas biar teman-teman penasaran, dan jangan lupa teman-teman silahkan yang hobi balap dan balap liar, di sini tempatnya ya. Jangan lupa di subscribe. Kami akan menampilkan menu-menu yang terbaik buat kalian. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Masih seputar motor ini lagi. Ya, ini kalau kemarin itu kita masih memakai karbu PE28 ya. Nah, ini silakan simak sendiri dan dengarkan di video sebelumnya. Teman-teman sudah ada testimoni untuk suara geber-geber sendiri. Mesinnya sangat halus dan sangat lembut seperti motor-motor standar ya rasanya, walau padahal ini sudah di-upgrade jadi 190 cc. Nah, pun sebelumnya ini karbunya masih menggunakan PE28. Oke, lah ini nanti karbunya ini untuk meningkatkan akselerasi, terutama untuk top speed atau pengapian dan sebagainya. Untuk bahan bakar kita nanti akan mengganti dengan karbu yang lebih yahut teman-teman, biar nanti stop speednya biar bisa menjadi maksimal. Oke, jangan lupa sebelum kita ganti karbu yang baru, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Monggo silahkan Mas Bengkel. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita mau upgrade di bagian sistem bahan bakar atau pengabutan pada motor tersebut. Sebelumnya kita pakai PE28 bermerek atau pakai brand Scarlett ya, lumayan bagus lah untuk motor-motor harian, dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kali ini mau kami upgrade untuk lubang venturnya dengan ukuran 30 untuk memaksimalkan top speed dan nafasnya motor tersebut. Oke. Ini adalah karburator PE nya merek Scarlett. Sini. Dirasa kurang maksimal, akan saya maksimalkan dengan venturi yang lebih besar. Oke, daripada banyak ngomong ya guys ya, konten di showy ya. Oke, kita pakai ini ya, karburator BWK berdiameter 30 mm pada lubang venturinya di sini. Nah, mantap. Karburator ini didesain dengan piston setengah lingkar yang sangat bagus dan lebih cepat dalam pemasukan sistem bahan bakarnya untuk lebih memaksimalkan akselerasi dan top speednya. Oke, langsung kita bongkar, kita ulas satu persatu dari main jet, pilot jet, dan settingan-settingan lainnya. Oke. Oke, kita bongkar yang dari bawah ya Pak. Biasanya di karbu mahal itu ya di paling bawah itu ada tutup untuk memudahkan kita untuk mengganti main jet atau pilot jet dengan cepat tanpa harus bongkar karburatornya seperti ini. Oke, yang mau tanya-tanya untuk karburator ini bisa japri untuk lebih detailnya. Untuk apa, harganya relatif ya, di pasaran itu ada yang budgetnya sekitar 1,6 juta dan juga ada yang sampai 2 jutaan. Jadi tergantung seri dan tipenya. Tapi ini dengan harga 1,6 juta ini.
Oke, ini ada bekasnya dan pengunci kabel serta jarum skepnya. Ini ada desain dari karburator PWK nya, ini setengah lingkaran guys ya. Ya sebetulnya seperti ini. Usahakan kalau cari karbu PWK, cari yang kualitasnya ya bagus, seperti merek UMA yang saya pakai ini. Ini UMA series. Nah, mantap. Oso juga bagus ya. Fuso. Oso. Oh, Fuso. Oke. Fuso truk ya. Bongkar apa nih? Ini adalah rumah mindset dan nozzle-nya. Oke. Oke, kita lanjutkan dalam proses pemasangan atau perakitannya guys ya. Untuk pertama kali kita pakai untuk pilot jetnya, kita pakai ukuran Ukuran berapa? 36 yang telah saya upgrade. Untuk lubangnya kita naikkan ke 40 ya. Kita naikkan ke 40. Oke, kita masukkan. Yang sebelumnya kita memakai di karbu PE dengan ukuran 38. Jadi naik 2 step untuk lubangnya, untuk pilot jetnya ya. Oke, untuk main jetnya di sini kan untuk mencari main jet apa ya, merek untuk karburator PWK seperti ini lumayan susah ya, dan harganya pun juga sangat mahal. Ini kalau yang ori ya, kalau yang murahan sih banyak. Di sini tertera ada ukuran 124 lubangnya, tapi ini kita kecilkan dulu karena lubangnya terlalu besar dan mencari mindsetnya juga agak lumayan susah dan mahal. Ini saya akali atau kita manipulasi, kita solder bagian lubangnya agar tertutup dengan timah atau T0 ya. Jadi setelah itu kita bisa men-setting ukuran sebesar apa yang kita inginkan. Karena ukurannya 124 ini terlalu besar ya, jadi kita kecilkan dengan ukuran 120. Kita harus punya jarum rujuk ya untuk mengecilnya ini, untuk sesuai dengan ukurannya. Karena di karburator PE sebelumnya kita memakai 115 dan itu pun tergantung karakter dari jarum dan sudutnya jarum skep, jadi tidak wajib harus angka segitu ya. Jadi ini saya setting seperti itu, jadi akan tampak kebutuhan mesin itu berapa yang dibutuhkan untuk bahan bakar di mesin ini. Oke, seperti tadi ya, saya ulas tadi seperti itu ya untuk kebutuhan atau kita setting dalam lubangnya. Kita kencangkan. Jadi ini tadi kita memakai ukuran 120 up dari karburator PE 3 step.
Jadi ini tidak bisa jadi patokan karena kebutuhan mesin itu tergantung dari ruang bakar dan langkah di bore up, bornya dan lain-lainnya. Pokoknya tidak bisa dipatok dengan satu angka atau satu satuan. Oke, setelah kita pasang main jet dan pilot jetnya, kita pasang lampunya, lampu. Tutup karburatornya ya bagian bawah. Oke, di sini juga ada fitur power jet ya. Untuk power jet ini untuk menambah efisiensi bahan bakar pada RPM tinggi. Jadi tidak akan kekurangan bahan bakar saat waktu dikeber di kecepatan maksimum. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut pemasangan pada manifoldnya. Ini oh ya, tip lagi ya guys ya, untuk yang tidak ingin budgetnya lebih mahal, jadi kita bisa pakai manifold Mio ya, karena diameternya juga kecil. Untuk kita pasangkan Venturi karburator 30 mm, kita harus membesarkan lubangnya karet ini, membesarkan karet pada lubangnya. Lanjut. Oh, ini ya, kita tune memakai burtun juga nggak apa-apa, itu bisa, tidak perlu manifold yang mahal-mahal. Sini, oke. Juga kita sesuaikan saja untuk diameter dan ukurannya, kita sesuaikan. Terus Gitu. Oke, lanjut. Setelah itu kita pasang jarum skepnya ya, kita pasang di tepat di skep nomor 3 atau standarnya ya. Kita fokuskan. Ya, nomor 3 ini di sini kita pasang. kita rakit dulu ya guys. Ini man. Yuk. Oke, setelah kita pasang, pastikan bukaan gas dan clearance pada tuas gas itu ada ya, jadi biar tidak nyantol bahasanya. Benger. Oke, kita tes pakai karburator Puma PWK 30 mm untuk meningkatkan akselerasinya di Supra 125 upgrade 190 cc tune up. Mantap. Yo.
settingan yang saya sebutkan tadi, pilot jetnya pakai 40 ya, untuk main jetnya pakai 120-an. Jadi karakternya ini PWK itu mintanya bawahnya itu lumayan basah, jadi untuk motor seperti ini untuk menghindarkan dari overhead, maka dari itu saya pakai karburator PWK ini agar tidak terlalu panas, dan untuk akselerasi bawahnya juga meningkat dengan settingan ban bakar di putaran bawahnya kita setting agak basah ya. Untuk settingan bagian RPM atas kita bisa atur di bagian power jet yang di dalamnya ada sphere juga, dan kita bisa besarkan lubangnya dan kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Karena dirasa ini kurang maksimal ya, jadi akan saya naikkan sedikit untuk main jetnya di angka naik 1 step. Oke, ikuti terus. Oke, enaknya di karburator mahal itu di sini kan. Untuk melepas main jet dan pilot jetnya nggak perlu bongkar-bongkar dari keseluruhan, jadi kita cukup ya, bagian apa yang harus kita rubah. Karena ini main jetnya, kita ambil main jetnya saja ya, untuk kita naikkan 1 step dengan jarum rujuk dengan ukuran 121. Oke, kita lakukan pemasangan di sini ya. Oke, kita lakukan Pengetesan ya. pengetesan. Starter dulu guys. Oke ya, seperti yang Anda lihat tadi, untuk kita naikkan 1 step ternyata terlalu basah untuk bagian atasnya. Kita turunkan setengah step ya, jadi kita pakai 120,5, kita turunkan setengah. Oke, kita tes yo. Untuk tadi untuk pilot jetnya ukuran 40, main jetnya ukuran 120,5, dan untuk scapnya kita setting di nomor 2 dari atas ya.
settingan karburator ini enaknya ya seperti tadi ya, untuk ukuran pilotnya tepat di ukuran pilotnya ukuran 40, untuk main jetnya ukuran 120,5. untuk jarum serepnya di nomor 2, jadi semua itu tidak bisa patokan, jadi tinggal tergantung karakter mesin, durasi noken as, besarnya kompresi dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk settingan motor ini, karakter seperti motor ini pas di ukuran tersebut. Jadi nanti kita ulas untuk test drive nya, tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe bos, karo nak delok aja di skip ya ben paham nggih. Umpami sing japri akan saya respon di nomor saya terangkan di deskripsi, bisa chat sewaktu-waktu dan akan saya balas dan akan saya respon dengan secepatnya. Terima kasih, monggo. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review untuk karbu PE28. Kita ganti dengan PWK 30. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Tolong kalau melihat videonya jangan di skip ya Pak, biar tidak gagal paham, biar banyak pertanyaan. Kalaupun kurang jelas bisa sharing-sharing, ini nanti nomor kita cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.